Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh bentuk trofisit, skizon, dan gametosis dalam pembacaan di mikroskop. Plasmodium memiliki dua host space, yaitu pada manusia, dan anoples betina di dalam tubuh manusia juga menghinggapi dua organ, hepar, dan berada di dalam RBC. Yang bisa kita lihat, morfologinya di bawah mikroskop itu hanya plasmodium yang hidup di dalam RBC. Kenapa? Dikarenakan kita bisa mengambil sampel darah dan tidak mungkin mengambil atau melakukan biopsi hepar untuk melihat parasit plasmodium karena sangat invasif dan repot. Yang paling mudah adalah mengambil sampel darah. Plasmodium yang ada dalam RBC ini terdapat 3. Teman-teman bisa dilihat, yang pertama di sebelah kanan saya ada tropozoid bentuk rimfom atau bentuk cincin. Yang kedua di sebelah kiri saya ada bentuk seperti mata yang kita sebut sebagai inti selnya. Yang ketiga ada bentuk seperti melingkar. 3/4 ini adalah sitoplasmanya. Jadi tropozoid ini ada yang muda atau imatur dan ada yang matang atau matur. Ya, yang kedua kita bisa melihat bentuk skizon. Skizon bentuknya seperti kantong, di dalamnya ada yang kita sebut dengan merozoid. Skizon terbagi 2, yaitu skizon ada yang muda dan juga ada yang matang. Yang muda disebut dengan immature, sedangkan yang matang disebut dengan mature. Gambarnya ada di samping sini. Yang ketiga ada gametosis. Kita juga bisa melihat gametosis dalam RBC. Gametosis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang mikrogametosis. Kalau mikrogametosis berarti gametosisnya yang jantan atau male. Yang kedua ada juga makrogametosis. Itu gametosisnya yang betina atau female. Dalam gambaran atau morfologi suatu plasmodium yang dilihat adalah ukuran RBC-nya dan infeksi. Setelah itu dilihat dari masing-masing spesies. RBC yang di dalamnya terdapat plasmodium kemudian dibandingkan dengan RBC yang tidak ada plasmodium atau ada plasmodium. Jika RBC mengandung plasmodium, ukurannya sama dengan yang normal, bisa dicurigai mungkin ada 2 yang menginfeksi, yaitu plasmodium falciparum dan plasmodium malariae. Namun, jika ukurannya sama dengan yang normal, bisa dicurigai ini adalah infeksi Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Stadium tropozoid cincin muda 1 P vivax dan P ovale. Ukuran tropozoidnya mengisi 1/3 dari RBC melebihi ukuran RBC normal. 2. Sitoplasma padat. 3. Bentuk tropozoidnya lebih mirip P malaria. 4. Bentuk RBC-nya mirip P vivax besar. 5. Kromatinnya padat dengan massa terlindungi. Oke teman-teman, di sini kita lanjut dengan tropozoid 2 atau mature, di mana teman-teman dapat melihat gambar di atas saya, yaitu tropozoid 2, di mana tropozoid 2 memiliki RCBT berbentuk seperti rambut, berukuran kecil dan berbentuk kompak. Kromatin dari setiap gumpalan besar tidak berurutan atau pigmen. Dan teman-teman, di sini kita dapat mengetahui bahwa tekstur dari tropozoid tua adalah teksturnya kasar. Sedangkan untuk warna dari tropozoid tua yaitu berwarna kuning kecoklatan atau coklat tua. Dan di samping saya teman-teman dapat melihat bahwa tropozoid tua yang dilihat dari bawah mikroskop. Skizon muda, ukurannya hampir memenuhi RBC, bentuknya kompak, kromatin sedikit, massa pigmen yang tidak beraturan tersebar. Ya teman-teman, berikut adalah gambar dari skizon. Skizon tua atau mature. Skizon adalah sebutan untuk kantongnya dan isinya adalah merozoid. Jumlah merozoid hanya 8
bentuknya seperti bunga daisy. Pigmen yang berwarna gelap atau kecoklatan yang berkumpulan di bagian tengah. Ya, yang berikut adalah gametosis. Gametosis dibagi dua, ada makrogametosis dan juga mikrogametosis. Makrogametosis waktu kemunculannya 12-14 hari, jumlah dalam aliran darah sedikit, ukurannya 1/2 hingga 2/3 mengisi air besi, bentuknya bulat, sitoplasmanya berwarna biru pucat, dan juga bentuk kromatinnya seperti Plasmodium vivax. Ini adalah gambar makrogametosis. Iya, yang kedua ada mikrogametosis. Mikrogametosis waktu kemunculannya 12-14 hari, jumlah dalam aliran darah itu sedikit, ukurannya 1/2 hingga 2/3 mengisi air besi. Bentuknya bulat, sitoplasmanya berwarna biru tua, kromatinnya seperti pada bentuk Plasmodium vivax. Ini adalah bentuk dari mikrogametosis.